Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana saya dalam bentuk dan diri dalam keadaan sehat. Yang saya hormati Ibu Boris HMH selaku dosen pembimbing mata kuliah praktik periode 2017. Perkenalkan, nama saya Richard dengan Rodika Priyobuto, NPM 1816 dari kelompok 17. Video saya buat ini tentang penjelasan posisi duduk dari setiap profesi dalam persidangan beserta penjelasan perkara nomor 1192 Big B 2020 Medan tentang perkara pidana penganiayaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan posisi duduk setiap profesi yang ada dalam persidangan pidana. Saya akan memulai dari posisi duduk majelis hakim. Hakim ketua berada di tengah-tengah dan didampingi oleh dua hakim anggota. Selanjutnya, saya akan menjelaskan posisi duduk panitera. Posisi duduk panitera berada di sebelah kanan meja majelis hakim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan posisi duduk penuntut umum. Posisi duduk penuntut umum berada di depan meja panitera. Selanjutnya, saya akan memasuki ke posisi duduk penasihat hukum dan posisi duduk terdakwa. Posisi duduk penasihat hukum dan terdakwa berada di sebelah kiri meja majelis hakim, dan tepatnya di sebelah kiri saya. Selanjutnya saya akan masuk ke kursi barisan. Kursi barisan berada di depan meja majelis hakim dan di depan meja penuntut umum dan penasihat hukum. Kursi pemeriksaan ini untuk memeriksa terdakwa jika diperlukan atau jika dimintakan hakim untuk diperiksa, dan juga untuk saksi-saksi jika diperlukan untuk diperiksa dalam proses persidangan. Baik, selanjutnya saya akan memasuki ke penjelasan kasus putusan nomor 1192 PB 2020 Medan dengan nama terdakwa Riwaro Esya Trisron Gimbal. Sebelum saya memasuki kronologi perkara, saya akan menjelaskan bahwasanya kasus ini tentang penganiayaan biasa yang diatur dalam pasal 351 ayat 1 KUHP dengan berisi penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp500. Baik, saya akan memasuki kronologi perkara. Kasus ini terjadi pada tanggal 18 Januari 2020 yang bertempat di Jalan Turi Gang Amal nomor 110C. Awalnya pada pukul 11 WIB, saksi korban Elfrida Bortogatoro pergi berdandan keluar saksi Heni Bursambi. Sesampainya di sana, saksi Heni Bursambi menanyakan kepada Elfrida Bortogatoro bahwasanya suaminya pernah menghamilkan orang dan mereka pernah berantem ke rumah. Dengan perkataan tersebut, Elfrida Bortogatoro menanggapi bahwasanya mereka tidak pernah berantem di rumah dan menanyakan kepada Heni Bursambi dari mana dia mendapat kabar tersebut. Lalu Heni Bursambi menanggapi bahwasanya dia mendapat kabar tersebut dari Tika Bursadadi, dan 3 Bursadadi yang mengatakan kepada si Heni Bursambi mengatakan kepada Elfrida Bortogatoro. Selanjutnya, sekira pukul 8 WIB, saksi korban Elfrida Bortogatoro pergi untuk menjumpai 3 Bursadadi. Sesampainya di rumah 3 Bursadadi, Elfrida Bortogatoro mempertanyakan hal tersebut kepada 3 Bursadadi, apa betul dia mengatakan bahwasanya suaminya pernah menghamilkan orang pada Heni Bursambi. Dengan perkataan tersebut, 3 Bursadadi menyangkal bahwasanya dia pernah mengatakan kepada Heni Bursambi. Tak lama kemudian, suami 3 Bursadadi datang dan marah-marah kepada Elfrida Bortogatoro dengan mengatakan suami dia bermasalah
kenapa jadi kau yang dengan mengatakan suami yang bermasalah, suruh dia datang ke sini katanya. Tak lama kemudian suami setika pergi dengan mengendarai sepeda motornya. Selanjutnya saksi korban dan sepeda motor pergi ke rumah si yang bersamping untuk melihatnya, untuk bertemu dengan setika bersadari dengan memperjelas ucapannya. Sampai di sana, dan sepeda motor menanyakan kepada tiga bersadari dengan tanggapan dari tiga bersadari menyangkalnya kembali. Tak lama kemudian, suami tiga bersaudara bersama dengan terdakwa datang beriringan. Di dalam kejadian tersebut, sepeda motor berusaha menerangkan bagaimana masalah sebelumnya terjadi. Kemudian terdakwa menyuruh sepeda motor untuk diam. Dengan hal tersebut, sepeda motor menanggapi dan mengatakan bahwa urusan terdakwa di sini tidak ada dan ini adalah urusan ibu-ibu. Dengan perkataan tersebut, terdakwa merasa tersinggung dan menampar saksi korban sepeda motor, memukul dan menyeret-nyeret dan sepeda motor. Dengan kejadian tersebut, sepeda motor merasa keberatan dan melakukan laporan ke Polsek Medan Kota. Dalam hal tersebut, Polsek Medan Kota menyarankan untuk visum kepada sepeda motor. Demikianlah kronologis perkara nomor 1192 PP 2020 Medan. Baik, selanjutnya saya akan memasuki ke proses persidangan perkara nomor 1192 PP 2020 Medan. Sidang pertama pada tanggal 27 Mei 2020, yang dimana dalam persidangan ini sidang ditunda dengan alasan penuntut umum belum bisa mendengarkan terdakwa. Selanjutnya sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2020 dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Di dalam dakwaan ini penuntut umum mendakwa organisasi dengan pasal 351 ayat 1 KUHP. Dakwaan yang didakwakan dalam dakwaan ini adalah dakwaan tunggal. Dikatakan dakwaan tunggal karena hanya satu saja tindak pidana yang didakwakan kepada organisasi dan tidak ada alternatif lain untuk didakwakan kepada organisasi. Selanjutnya sidang ketiga dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2020 dengan agenda nota keberatan terdakwa eksepsi. Di dalam eksepsi ini penasihat hukum terdakwa menangkapi 2 poin penting. Yang pertama, bahwa dakwaan penuntut umum tersebut telah tidak terima. Dikatakan tidak terima karena ada ketidaksesuaian luka-luka hasil visum dengan isi dari dakwaan. Yang kedua, dakwaan penuntut umum tidak jelas. Dikatakan dalam eksepsi ini bahwasanya terkait nama dalam visum oleh korban tidak sesuai dengan nama yang ada dalam surat dakwaan. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke sidang keempat. Sidang keempat dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2020. Agenda dalam persidangan ini yaitu pembacaan tanggapan penuntut umum oleh eksepsi dari terdakwa. Di sini penuntut umum menanggapi bahwasanya terkait dengan dakwaan penuntut umum tidak cermat, yaitu dengan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 36
K/KR/1998 yang menegaskan walaupun surat dakwaan tidak menyebutkan fakta dan tiada yang menyertai perbuatan yang dituduhkan tidak secara lengkap tergambar, tidak dengan sendirinya mengakibatkan batalnya tuduhan. Selanjutnya terkait eksepsi dakwaan penuntut umum tidak jelas. Di sini penuntut umum tidak ada menanggapi atas eksepsi di bagian tersebut. Selanjutnya sidang kelima. Sidang kelima dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2020 dengan agenda putusan sela. Putusan sela adalah putusan yang dibuat di dalam sela-sela persidangan. Putusan sela ini layak karena untuk memutus apakah persidangan dilanjutkan atau tidak dilanjutkan dengan alasan jika dilanjutkan maka eksepsi dari terdakwa ditolak. Jika tidak dilanjutkan eksepsi terdakwa dikabulkan. Di dalam putusan sela ini hakim menjawab sebagian dari eksepsi dari terdakwa. Dalam bagian eksepsi penuntut umum tidak jelas. Di sini hakim menjawabnya yang dimana berbeda nama saksi korban yang terdapat dalam surat dakwaan dengan visum menyelak kesalahan pengetikan, di mana hal tersebut tidak mengakibatkan surat dakwaan menjadi tidak jelas. Selanjutnya saya akan memasuki ke persidangan 6. Sidang ke-6 dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2020. Agenda dalam persidangan ini yaitu pemeriksaan alat bukti dari penuntut umum. Di sini barang bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum yaitu satu buah CD yang berisikan rekaman penganiayaan beserta hasil visum. Dalam persidangan ini ada dua saksi yang dihadirkan penuntut umum. Pertama, saksi korban yaitu Elfrida Borutokotoro. Yang kedua, saksi Heni Borsonde. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan persidangan ke-7. Sidang ke-7 dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2020. Agenda dalam persidangan ini yaitu pemeriksaan alat bukti terdakwa. Di sini terdakwa menghadirkan dua saksi. Yang pertama, Sugiyarti. Yang kedua, Adi Putra Sinambila. Baik, selanjutnya saya akan memasuki ke persidangan ke-8. Sidang ke-8 dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2020. Agenda dalam persidangan ini yaitu tuntutan pidana oleh penuntut umum. Di sini terdakwa dituntut dengan pasal 351 ayat 1 dan dituntut 1 tahun penjara. Selanjutnya saya akan menjelaskan persidangan ke-9. Sidang ke-9 dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2020. Sidang ini ditunda karena penuntut umum belum bisa mengajukan terdakwa. Baik, selanjutnya saya akan masuk ke persidangan ke-10. Sidang ke-10 dilaksanakan pada Selasa tanggal 28 Juli 2020. Agenda dalam persidangan ini yaitu nota pembelaan terdakwa atau pledoi. Isi dari pledoi ini yaitu berdasarkan fakta-fakta yang dilakukan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan persidangan ke-11. Sidang ke-11 dilaksanakan pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2020. Agenda dalam persidangan ini yaitu putusan. Dalam putusan yang menjadi nama putusan yaitu menyatakan terdakwa Rio Roysian alias Roy Gimel tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal
Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan. Tiga, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Empat, menetapkan terdakwa tetap ditahan. Lima, menetapkan barang bukti berupa satu buah CD yang berisi rekaman CCTV dikembalikan kepada saksi korban dan tidak bertukar orang. Nah, membenarkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Demikianlah video ini saya buat. Jika ada kata-kata tidak pas atau kekurangan pengucapan, mohon dimaklumi. Terima kasih.